Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyoto. Asal saya yaitu dari daerah Sangiran, Kalijambe, Sragen. Pada kegiatan Matsama MTS Negeri 1 Karanganyar, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembuatan bunga, yaitu terbuat dari benang atau kawat. Untuk sebagai berikut, sebelum saya sampaikan untuk peragaannya, saya mengenalkan terlebih dahulu yaitu bahan-bahannya. Bahan yang pertama atau bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada 4 macam bahan, yaitu bahan yang pertama ini namanya pir bunga. Pir yang sudah terbentuk spiral, kegunaannya untuk bikin bunga juga untuk membuat daunnya. Kemudian bahan yang kedua yaitu ini namanya kawat tangkai. Kawat tangkai ini kawatnya yang lurus, tapi kegunaannya yaitu untuk batang atau tangkainya. Kemudian bahan yang ketiga ini namanya benang sari atau dikatakan putik sari. Putik sari ini mempunyai 2 pentolan, bisa dilipat jadi 2. 1 bisa jadi 2 atau 2 bisa menjadi 4. Caranya seperti ini. Dan bahan yang ketiga yaitu ini namanya benang wol. Benang wol ini terdiri 2 macam warna yang kita perlukan. 1 warna daun khusus untuk bikin daun, dan juga warna bunga atau warna yang lainnya itu bisa kita gunakan untuk membuat bunganya. Adapun cara pembuatan bunga yaitu kita ambil pirnya dulu dan kita cari benangnya. Untuk mengenai benangnya ini bisa kita cari warna yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Warna apapun bisa, asalkan jangan warna hitam. Yang pertama kali yaitu ujung benang diketemukan pada ujung pir. Nah, setelah kita pegang pakai tangan kanan, kemudian tangan kiri ini memutar benang yaitu ke arah belakang. Ke arah belakang berarti kalau menghadapnya saya ke sana, memutarnya harus ke belakang, jangan ke depan. Kenapa kalau ke depan? Kalau kita putar ke depan itu nanti lepas ataupun meleset. Jadi kuncinya harus memutarkan sampai ke belakang sampai 10 kali putaran. Tidak usah banyak-banyak, hanya 10 kali putaran baru berhenti. Nah, kemudian setelah kita putar-putar sampai 10 kali, kemudian gantian yang kita putar. Bukan benang yang diputar, namun pirnya yang diputar, yaitu kuncinya memutar ke arah kanan atau ke depan. Nah, untuk memutarnya ini diarahkan ke kanan atau ke depan. Sambil memutar, tapi sambil juga mendorong ke atas. Didorong ke atas. Karena apa? Supaya lilitan ini terbalut ke arah bawah dengan sendirinya. Jadi sudah menutupi pir-pir tadi, sehingga pir tadi tidak kelihatan atau sudah terbungkus. Jadi jangan lupa memutarnya ke kanan, kuncinya ke kanan atau ke depan, sambil memutar, sambil mendorong ke atas supaya benang terbalut ke arah bawah. Boleh diputar dari bawah, jadi anak-anak boleh memutar dari atas. Kalau memutar dari atas itu sambil ditarik, perbedaannya ditarik. Tapi kalau memutar dari bawah, sambil didorong. Jadi hasilnya pun sama, karena mungkin kalau memutar benang ini hampir selesai, mungkin berdekatan dengan tangan kiri, jadi lebih enaknya atau lebih nyaman pindah ke atas supaya tidak terganggu tangan kita untuk memutarnya. Diputar sampai selesai, sampai ujung ke ujung seperti ini. Kalau sudah selesai seperti ini, lalu pir ini kita bikin lengkungan. Dibikin lengkungan letter U, kemudian letter U baru huruf X atau letter X seperti ini. Nah, harus dibikin seperti ini. Ini cara proses pembuatan bunga. Nah, persilangan antara persilangan ini nanti diputar.
4 atau 5 kali putaran saja, nggak perlu banyak-banyak seperti ini. Kemudian baru benang dilewatkan dari bawahnya silang, harus melewati dari bawah silang, kaitkan ke arah atas atau di tengah-tengah seperti ini, ke atas tengah. Nah, kalau sudah diketengahkan atau dikeataskan, jangan langsung dianyam atau dikaitkan, tetapi terlebih dahulu per ini ditarik dulu supaya per ini kelihatan melengkung atau cekung seperti ini. Nah, kalau sudah membentuk melengkung, baru disangkutkan di sebelahnya. Misalkan dari sebelah kanan dulu, lewati bawah silang. Pindah sebelah kanan, lewat silangan. Jadi kita ambil kanan 1, kiri 1, saling bergantian. Dan tidak boleh ditarik, hanya 1 kali tarikan pada waktu pertama untuk mengaitkan. Diambil 1 kiri 1 kanan sampai selesai. Jangan diulang benangnya, karena kalau diulang nanti hasilnya kurang maksimal atau ketebalan. Jadi 1 kanan 1 kiri sampai selesai. Kalau sudah selesai, lalu baru per ini yang silangan tadi baru ditutup, dirapatkan kembali. Dirapatkan atau dirapikan, persilangan benangnya diputar ke samping atau ke belakang 3 atau 4 kali putaran, baru diikat atau ditali simpul seperti ini. Bikin lingkaran benang, masukkan, ditarik. Sekali lagi, bikin lingkaran benang, masukkan, lalu ditarik. Nah, baru benangnya ini diputus atau digunting. Nah, ini sudah cara membuat kelopak bunganya. Jadi kita ambil 1 kanan 1 kiri 1 kanan 1 kiri sampai selesai. Dan kemudian untuk yang kedua, cara pembuatan daun. Proses pembuatan daun ini membalut yang warnanya hijau. Hijau tua boleh, hijau muda boleh. Kita balut juga sama seperti tadi. Kemudian baru disilangkan sama. Antara persilangan pun juga sama, kira-kira 1 cm. Tetapi tidak sama, ada perbedaannya sedikit, yaitu arahnya berbeda. Tapi sebelum dianyam, persilangan diputarkan dulu 4 kali sama, baru arahnya yang berbeda. Kalau bikin bunga tadi dari bawah silang ke arah atas tengah seperti ini, membuat bunga atau kelopak bunga. Tapi kalau daun cukup diarahkan ke samping. Nah, bulatkan seperti ini, baru sangkutkan benangnya ke arah samping seperti ini. Boleh dibaringkan, boleh ditegakkan. Yang penting arahnya menyamping, tetapi nggak boleh ditarik. Usus daun ini nggak boleh ditarik, karena apa? Kalau ditarik daunnya bisa menjadi kecil atau menyempit. Sampai ke ujung, sudah mentok sampai di atas, kemudian baru benangnya yang terakhir kali sangkutkan dari ujung atas, baru diturunkan ke bawah. Ada di tengah-tengah. Istilah daun ini namanya tulang daunnya atau serat daunnya. Tulang daun ada di depan, di belakang kosong. Jangan dinaikkan lagi, tidak, hanya 1 di depan saja. Nah, supaya membentuk daun melengkung, tinggal nanti anak-anak menekan pernya ke belakang. Ditekan sedikit, kalau masih kurang melengkung, nanti anak-anak bisa menarik benangnya lagi biar hasilnya lebih sempurna, seperti ini. Kalau sudah melengkung, sudah sempurna, baru ditahan, sama juga diputarkan ke samping sampai 3 kali putaran, baru kita ikat mati atau ditali mati. Bikin lingkaran benang, masukkan, ditarik, baru diputus. Jadi antara membuat kelopak bunga dan cara membuat daun seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu cara menggabungkan ataupun cara merangkai. Tadi bahan yang nomor 3 namanya kawat tangkai. Kawat tangkai ini bisa kita ambil 2 atau bisa menggunakan alat bantu lain, misalnya lidi. Nah, itu juga boleh. Kalau ini untuk batang tangkainya, batang tangkainya ini kita ambil 1 dan bahan yang putik sarinya dilipat jadi 2. Karena tadi putik sari ini kan ada 2 pentol. Nah, bisa dilipat
jadikan 2, atau kita ambil 2 boleh dilipat berarti menjadi 4. Nah, ditempelkan pada ujung tangkai. Pada ujung tangkai, nah kemudian ambil benang warna hijau langsung. Kita putar atau kita ikat, lilitkan sampai kira-kira 8 putaran, sama diikat atau ditali simpul mati seperti ini. Ini cara pemasangan putik sarinya. Nah, kalau sudah, baru yang kelopak bunganya, anak-anak tentunya membuat bunga ini sampai ada 3. Sampai ada 3 kelopak bunga. Nah, yaitu kelopak bunganya ini dipasangkan satu persatu, diputar sampai 7 kali putaran. Berhenti. Baru yang kedua, menyusun ada di sebelahnya, di sampingnya, putarkan lagi yaitu sampai 7 kali putaran juga. Posisi harus sejajar, tidak di atas, tidak di bawah. Harus sejajar atau di sebelahnya. Dan yang terakhir ketiga, yaitu dipasangkan di sebelahnya sambil kita atur, kita susun yang rapi, baru diputarkan secukupnya atau sampai berulang-ulang. Sampai berulang-ulang, sampai kuat dan rapi. Kalau sudah kelihatan kuat, rapi pada kelopaknya, lilitlah batang ini sampai tertutup. Benangnya diputarkan sampai ke arah bawah. Kira-kira mendapatkan sepertiganya pembalutan ini. Jangan lupa langsung daun ini dipasangkan, ditempelkan terlebih dahulu. Pasangkan. Lalu dilanjutkan untuk membalutnya. Jadi ini proses cara pembuatan yaitu bunga terbuat dari benang wol. Jadi hasilnya untuk yang sempurna, ini untuk sebagai contohnya yaitu yang sudah dirangkai. Contohnya seperti ini. Cara penyusunnya nanti akan saya jelaskan setelah nanti untuk membalut satu tangkai ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai sama juga diikat, dipotong. Nah, ini sudah menjadi satu tangkai bunga. Jadi setiap anak-anak mungkin kalau membuat bunga ini mungkin dalam satu vas ini ada 4 1 sampai 5 tangkai bunga, dan cara penyusunnya nanti bisa kita susun sesuai dengan selera, yaitu nanti tinggal mencabangkan atau memasangkan ada di bawahnya satu persatu, dan warnanya mungkin bisa berwarna-warni, dan nanti diikat bersamaan. Kalau sudah diikat bersamaan, nanti baru dimasukkan ke dalam vas bunga. Nah, nanti bunga sudah jadi satu vas bunga seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.